Baik, baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Dan yang kedua, mohon maaf, tempat untuk konferensi persnya kami pindahkan ke sini demi menjaga protokol kesehatan tetap terjamin. Jadi biasanya di ruang ber-AC, sekarang di ruang terbuka. Nggak apa-apa ya? Ya, baik. Teman-teman sekalian yang terhormat, Ketua Umum PSSI serta jajaran yang hadir pada pagi dan sampai dengan siang hari ini, kami melakukan rapat koordinasi antara saya sebagai Menpora dan jajaran serta Ketua Umum PSSI dan jajaran pengurus PSSI dalam kaitan perkembangan terakhir tentang hal-hal yang ada di persepak bolaan kita. Yang pertama adalah tentang kelanjutan penyelenggaraan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 serta kegiatan-kegiatan persepak bolaan lainnya, dan juga di sela-sela bisa membahas tentang itu, Ketua Umum juga menyampaikan informasi kepada kami tentang perkembangan yang menggembirakan dari anak-anak kita, tim U19 yang nanti akan dipersiapkan oleh Ketua Umum yang akan menjadi tim nasional yang akan bertanding pada FIFA World Cup Under 20 tahun 2021 yang akan datang. Jadi dua hal itu, dan saya kira situasi yang ada sekarang ini memang harus kita sikapi dengan bijak, dengan arif, supaya semua pihak bisa tahu secara persis dulu persoalan yang sebenarnya. Untuk itu, dengan hormat saya persilakan Ketua Umum PSSI Pak Muhammad Iryawan untuk menyampaikan secara lengkap apa yang telah kita rapatkan dalam pertemuan tadi. Silakan Pak Muhammad Iryawan. Terima kasih Pak Menpora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian yang kami hormati, Pak Menpora, tadi kita mengadakan rapat secara khusus berkaitan dengan situasi persepak bolaan yang ada sekarang. Kami selaku Ketua Umum PSSI akan menyampaikan hal-hal poin penting kepada publik khususnya berkaitan dengan yang pertama masalah liga atau kompetisi yang tadinya akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober rencananya. Itu lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan digulirkan, dan rencana pertandingan awal akan mempertemukan antara Sleman dengan Kediri. Namun kita pada bersama kemarin Mabes Polri sudah merilis yang dilakukan oleh Kadif Humas bahwa menyampaikan bahwa sementara menunda mengeluarkan izin keramaian dengan pertimbangan satu, Polri menganggap kasus COVID-19 Indonesia masih tinggi. Kita memang menyadari ini faktanya di lapangan memang demikian. Kedua, Polri juga sudah mengeluarkan maklumat dan menegaskan tidak mengeluarkan izin keramaian di semua tingkatan pada saat sekarang ini. Tentunya kami federasi menyikapi hal ini. PSSI menghormati dan memahami keputusan yang belum mengizinkan atau menunda bergulirnya kompetisi Liga 1 dan Liga 2 ini untuk diputar kembali. Sekali lagi, kami menghormati dan memahami keputusan yang disampaikan oleh pihak Mabes Polri. Tentunya pertimbangan keamanan, keselamatan, dan kemanusiaan itu paling utama. PSSI juga
mengapresiasi kepada klub yang sudah bersemangat, berkorban, dan mempersiapkan timnya demi kelanjutan kompetisi ini. Apalagi kita tahu mereka sudah banyak berada di Pulau Jawa. Bagi tim-tim yang berada di luar Jawa, dikonsentrasikan di Jawa, baik itu di Jogja dan Taman, ada juga di Malang. Namun PSSI yakin dan optimis lanjutan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 insya Allah pada waktunya setelah situasi tepat akan digulirkan kembali. Kami optimis, mudah-mudahan penekanan nanti COVID akan menurun sehingga kita berharap demikian. Untuk itu kepada klub, pemain, wasit dan semua perangkat pertandingan untuk tetap semangat. Kita ikuti dan hormati apa yang sudah digariskan oleh pemerintah, yaitu pihak kepolisian. Namun kita tetap sambil berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Kita tahu akibat dari penundaan kompetisi ini, maka dampaknya memang cukup luas, baik terhadap pelatih, kemudian kepada perangkat pertandingan, pemain, dan seluruh ekosistem sepak bola. Namun, sekali lagi ini sudah keputusan yang betul-betul alasan kemanusiaan dikedepankan. Oleh sebab itu kami tadi sebelum ke Menpora juga melakukan rapat khusus. PSSI memohon khususnya untuk bisa kegiatan ini ditunda bisa 1 bulan, tentu mempertimbangkan dengan situasi COVID yang ada. Kami memohon apabila ini memang dimungkinkan, karena kalau kompetisi dimulai pada bulan November itu akan selesai bulan Maret, sehingga masih ada waktu untuk kita berkompetisi. Karena sekali lagi kalau mulai bulan Desember itu sudah dipastikan akan menjadi mundur lagi, di mana April sudah Ramadan, kemudian juga pada bulan Mei sudah masuk dalam kompetisi dalam World Cup Under 2021. Ini harapan dari kami kepada pihak pemerintah, kepolisian khususnya untuk bisa apabila situasi memungkinkan nanti 1 bulan untuk kami mohon untuk bisa menggulirkan kompetisi ini. Kita tahu bahwa apabila satu kompetisi ini tidak berlanjut, itu akan menghilangkan satu generasi sepak bola 1 tahun tersebut, ya. Dan juga timnas tidak akan bisa mengikuti agenda FIFA maupun AFC yang mungkin dipandang tidak baik oleh FIFA maupun AFC. Namun sekali lagi PSSI menghormati dan memahami keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian. Hal lain tentunya di luar liga kami laporkan kepada publik, timnas kita U19 sekarang masih berada di Kroasia untuk melakukan TC yang dalam jadwal akhir bulan ini selesai. Namun demikian kita akan meneruskan sesuai dengan arahan Pak Menteri untuk tetap saja kita melakukan TC di luar. Kalau masih bisa kita akan bergeser ke Turki, sedang dalam komunikasi dengan federasi. Kalau tidak mungkin melanjutkan di Kroasia dengan adanya friendly match atau lawan-lawan tanding yang bagus di sana. Kita lihat kawan-kawan sekalian, rekan-rekan sekalian, bahwa kemajuan performan mereka cukup menggembirakan. Hari per hari saya komunikasi dengan direktur teknik di sana untuk menanyakan bagaimana perkembangan mereka. Mudah-mudahan terus mereka akan meningkat performanya. Terakhir, kepada seluruh klub, pemain, pelatih, wasit, supporter, dan seluruh elemen yang terlibat dalam sepak bola, sekali lagi tetap bersabar, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kekompakan. Mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini dan bisa kembali melanjutkan sisa daripada kompetisi yang ada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umum telah menyampaikan tentang keputusan PSSI yang memahami situasi dan kondisi yang sekarang ini, dan akhirnya PSSI memutuskan untuk menunda penyelenggaraan kompetisi selama 1 bulan ke depan.
Nah, teman-teman media, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual. Jadi yang hadir virtual ini ada sekitar 60-an media tadi, Pak Ketua Umum. Mohon diinformasikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI dan oleh jajaran pengurus serta LIB ini adalah satu hal yang tentu perlu kami apresiasi. Saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga mengapresiasi sikap dari Ketua Umum dan dengan mengedepankan apa yang menjadi keselamatan umum bagaimana yang sudah disampaikan oleh Mabes Polri. Sekali lagi saya apresiasi terhadap sikap Ketua Umum PSSI dan jajarannya, serta mohon kepada seluruh insan olahraga sepak bola nasional, baik itu pelatih, pemain, kemudian para penyelenggara, wasit dan lain sebagainya, juga bisa memahami apa yang sudah diputuskan oleh federasi sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, dan kita berharap pandemi ini segera akan berakhir sehingga sebagaimana rencana akan ada lanjutan dari kompetisi ini. Tadi Pak Ketua Umum menyampaikan sebulan ke depan mudah-mudahan sudah mulai ada tanda-tanda yang membaik untuk penyelenggaraan kompetisi sehingga kita bisa melakukan kompetisi kembali. Kemudian yang kedua juga tadi beliau menyampaikan tentang perkembangan tim nasional U19 yang sekarang sedang TC di luar negeri, dan kami juga mendukung apabila tim nasional yang sekarang sedang berada di luar negeri itu akan memperpanjang durasi mereka berada di sana, karena luar biasa progresnya bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum tadi, dan teman-teman juga serta masyarakat menyaksikan bagaimana perkembangan ke arah positif dari tim nasional kita. Maka pemerintah mendukung keputusan itu, akan diperpanjang durasi latihan di luar negeri dan akan berlatih tanding dengan tim-tim yang tentu sudah diseleksi oleh teman-teman di PSSI. Jadi tidak ada masalah buat kami akan support sepenuhnya keputusan dari Ketua Umum PSSI sebagai penanggung jawab tim nasional. Itu kalau dirasa cukup, kita segera cukupkan, tetapi kalau ada pertanyaan, nah ini bagi yang ikut lewat Zoom, ya, kalau ada tolong disampaikan. Kalau teman-teman kan tadi mendengarkan langsung ya. Pertanyaannya, apakah sejauh mana persiapan kompetisi sampai akhirnya izin kepolisian tidak keluar? Terus yang kedua, kemudian untuk tim-tim yang berada di Jogja dan sekitarnya bagaimana? Apakah tetap menunggu atau seperti apa langkahnya? Dan juga kira-kira kerugiannya berapa katanya Pak dengan ditundanya ini? Selanjutnya penundaan ini apakah juga termasuk untuk Liga 2 ataukah hanya Liga 1 saja? Ya, itu sementara dari... Saya kira ini pertanyaan mewakili apa yang akan ditanyakan oleh teman-teman secara umum ya. Saya kira sudah terangkum dari pertanyaan ini. Silakan Pak Ketua Umum. Terima kasih. Tentunya kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan perencanaan dengan matang untuk bisa bergulirnya kompetisi Liga 1 ini. Perangkat sudah siap semua, akomodasi sudah siap, jadwal pertandingan juga sudah kita lakukan. Pada saatnya akhirnya pihak kepolisian menunda berkali ini, itu ada pertimbangan khusus. Sekali lagi kami harus menghormati itu dan mematuhi itu. Jadi itu pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang penting sekali, yaitu alasan tadi yang saya sampaikan, kesehatan dan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Seyogianya Direktur LIB tadi berangkat ke Jogja jam 10, tapi saya tahan dulu untuk kita berdiskusi. Setelah ini Direktur LIB akan langsung ke Jogja, akan mengkomunikasikan dengan teman-teman yang sudah berada di sana. Nanti silakan diskusikan, dan
pagi hari juga Direktur Operasional Pak Sujarno sudah jalan juga menaik kendaraan ke Yogyakarta untuk melakukan pertemuan. Harusnya berangkat tadi Direktur WB, tapi kami tahan untuk bisa berdiskusi di kantor Menpora dulu. Kemudian dengan Liga 2 bagaimana? Tentunya demikian. Turunan ke bawahnya Liga 2 juga sama. Jadi itu izin keramaian juga sama kan artinya baik untuk Liga 1 maupun Liga 2. Saya kira itu Pak Menteri, mungkin sudah merangkum semua. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya, cukup jelas penjelasan yang disampaikan oleh Ketua Umum dan jawaban dari pertanyaan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.